Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maba. Saudaraku sekalian, kita sebagai manusia yang tidak luput dari salah ataupun dosa, dan itu manusiawi, tetapi bukan berarti kita itu bebas melakukan apa saja, termasuk kesalahan itu. Tentunya tidak demikian. Namun bagaimana caranya kita itu berusaha agar di dalam aktivitas kesehari-harian kita itu bisa terhindar dari kesalahan ataupun dosa. Dan kalaupun toh kita itu kadang-kadang terpeleset melakukan kesalahan, Allah sudah memerintahkan kita untuk segera bertaubat kepada Allah. Wasari'u ila magfirah. Karena jangan sampai dosa itu terulang kembali, atau juga jangan sampai kita lupa kalau barusan kita melakukan sebuah kesalahan, sehingga tidak kita taubati apa yang kita lakukan barusan tadi, sehingga kalau sampai lewat sehari, 2 hari, dan seterusnya, bisa menjadikan kita tidak ingat bahwa kita pernah melakukan sebuah kesalahan, dan kesalahan itu bisa dihapus dengan taubat atau istighfar tadi, dan kemudian kita iringi dengan rasa penyesalan dan tidak ingin mengulanginya lagi. Insya Allah seperti itu yang harus kita lakukan. Dan kesalahan kita di dalam hidup ini biasanya banyak kita lakukan di dalam rumah atau di dalam lingkungan keluarga, baik itu antara suami, istri, anak, dan orang tua. Itulah biasanya kesalahan itu banyak kita lakukan. Karena apa? Karena ya setiap hari mungkin kita sering ketemu kepada mereka,
sehingga kemungkinan melakukan kesalahan itu ya lebih besar. Beda dengan kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan kepada orang lain yang jauh dari kita, walaupun bisa saja, tapi kesalahan yang ada di rumah, apalagi khususnya dengan orang tua, itu sangat besar sekali kalau kita melakukan kesalahan itu. Umpama saja, kalau Allah sudah memberikan penjelasan, di antaranya ada penggalan ayat di dalam Al-Quran yang bunyinya wala taqullahumma uff, yang artinya janganlah berkata kepada keduanya, yaitu kepada kedua orang tua kita, dengan mengatakan ah. Artinya, kalau dengan orang tua saja berkata ah, itu saja tidak boleh, dan itu ada di dalam Al-Quran perintah untuk tidak mengatakan seperti itu. Berarti itu tidak main-main dengan orang tua untuk mengatakan sesuatu apapun yang melebihi dari kata ah. Ya, yang melebihi itu bisa saja membuat marah orang tua, membuat jengkel orang tua, membuat sedih orang tua, ataupun juga membuat kecewa orang tua. Itu kan lebih besar dosanya, karena ah saja itu salah dan berdosa. Sedangkan dengan orang lain tidak sampai ada ayat yang mengatakan seperti itu, walaupun dengan orang lain juga salah, karena ada ayatnya yang juga sering kita sampaikan, yaitu ayatnya yang berbunyi wa qulu linnasi husna, yang artinya berkatalah kepada orang lain itu ya dengan perkataan yang baik. Jadi itu juga menunjukkan bahwa kata-kata yang seharusnya kita keluarkan dari mulut kita harus mengandung kata-kata yang baik. Dan kata-kata ah itu bisa juga dikatakan tidak baik, karena Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran yang kita baca tadi. Berkata ah kepada orang tua tidak boleh, bukan berarti dengan orang lain boleh. Hanya saja ada penekanan, kalau dengan orang tua itu dosanya
besar, karena orang tua itu orang yang harus kita taati, yang harus kita hormati, karena juga di samping perintah Allah, juga karena jasanya sangat besar kepada kita. Karena orang tua kita dengan tulus, ikhlas mengandung kita, melahirkan, mengurusi, menyusui, memberi makan, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa seperti ini juga atas izin Allah, karena ada orang tua yang mengasuh kita selama ini dengan pikiran, tenaga, waktu untuk mengurusi kita, dan berharap kita menjadi orang yang nantinya dewasa, jadi orang yang hidupnya bahagia. Biasanya orang tua punya harapan seperti itu. Maka kembali seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, kesalahan yang paling banyak yang dilakukan manusia biasanya di rumah. Yang pertama karena kesehari-harian kita itu biasanya ketemu mereka, dan kedua karena di dalam rumah itu ada orang tua kita yang harus kita hormati dengan baik. Dan juga perlu kita ingat bahwa Allah menciptakan orang-orang yang ada di sekitar kita itu sebenarnya sebagai ujian bagi kita, ujian keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Termasuk ya orang tua kita tadi, kita harus paham benar bahwa orang tua itu juga ujian bagi kita. Maka kalau kita itu benar-benar memahaminya, sehingga apapun yang terjadi terkait dengan orang tua kita, kita harus menyikapinya dengan rendah hati, dengan sabar, dengan menunjukkan kita sebagai anak yang baik, anak yang soleh ataupun solehah. Karena kita sadari kalau orang tua itu ya sebagai manusia ada kelebihan dan ada kekurangan. Di antaranya mungkin dalam hal pendidikan, karena orang dulu tidak seperti saat ini. Dulu sekolah saja mungkin hanya di SD atau SMP, bahkan ada yang tidak sekolah. Kalau sekarang kan sekolah itu wajib, bahkan kalau tidak kuliah umpamanya jadi tidak pede karena lingkungannya sudah kuliah, umpama seperti itu. Jadi dengan
salah satu persoalan tentang pendidikan itu saja, itu juga tentunya akan banyak menimbulkan masalah. Karena kalau anaknya atau kita sendiri berpendidikan sampai S1, sedang orang tua kita mungkin hanya SD atau SMP, maka cara berpikirnya tentunya ada perbedaan, karena wawasannya juga beda. Sehingga kalau kita tidak memahami bahwa sebenarnya orang tua kita itu adalah ujian untuk kita, maka ketika terdapat perbedaan cara berpikir, cara memahami sesuatu, cara menyikapi semuanya persoalan, itu bisa menjadikan kita itu emosi, kita itu jengkel, atau kita itu bahkan berani marah kepada orang tua kita karena apa yang kita pikirkan, kita pahami, menurut yang kita ketahui itu tidak dipahami oleh orang tua kita, atau cara berpikirnya itu beda. Cara berpikirnya mungkin masih lugu, wawasannya tidak luas, sehingga terkesan apa yang dipikirkan dan dipahami orang tua itu ya keliru, salah. Mungkin juga memang benar bahwa apa yang kita inginkan, yang kita pahami itu benar, dan orang tua kita itu cara berpikirnya dan memahaminya salah. Tapi perlu diingat, bukankah tadi sudah kita sampaikan, orang tua kita itu sebenarnya ujian bagi kita, apakah kita itu bisa sabar atau tidak. Kalau kita itu bisa sabar menyikapinya, tentunya kita akan mendapatkan nilai kebaikan dari Allah yang besar kalau kita bisa sabar. Jadi bukan berarti kita itu kalau kita benar kemudian kita memaksakan kebenaran yang kita pahami, walaupun memang benar, tidak seperti itu. Kita tetap berusaha harus menghormati orang tua kita dengan cara ya kita tidak emosi, tidak marah, kecewa, tidak menyalahkan orang tua. Paling tidak kita diam, dengarkan dengan baik. Dan kalau itu masih bisa kita lakukan, apa yang diinginkan orang tua, ya kita lakukan. Kalau kita ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, jangan kita itu mentang-mentang benar, kemudian orang tua salah.
sehingga kita itu mengatakan kepada orang tua dengan kata-kata yang bisa merendahkan orang tua, bisa menyakiti perasaannya, dan juga bisa menghilangkan rasa hormat kita kepada orang tua, sehingga orang tua merasa tidak dihargai, tidak dihormati, sehingga bisa menjadikan orang tua juga sedih karena sikap kita yang tidak santun. Atau kalau bahasa orang Jawa itu dikatakan ngono ya ngono, ning ojo ngono. Yang bahasa kita itu, ya kalau kita itu benar, tapi ya jangan mentang-mentang benar, kemudian kita itu dengan orang tua bersikap yang menjadikan orang tua itu ya terendahkan, merasa tidak dihargai. Walaupun orang tua juga menyadari kalau dia itu ya bukan sarjana, mungkin juga tidak sekolah, sehingga kalau salah keliru pemikirannya ya wajar. Tapi ya jangan sampai karena kekurangan orang tua itu kemudian semena-mena mengatakan orang tua, menyalahkan dan menyudutkan. Ya jangan begitu. Kita harus ingat juga, kita itu bisa hidup besar, dewasa, bisa sekolah, kuliah, semuanya kan juga ada kaitannya jasa orang tua. Tanpa orang tua dulu ya mungkin kita tidak bisa seperti ini. Walaupun pada hakikatnya semuanya memang atas izin Allah. Tapi bukankah kita itu juga diperintahkan oleh Allah untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua kita, sampai-sampai Allah sendiri yang menyuruh kita, janganlah kita itu mengatakan kepada orang tua kita. Karena ya betapa besar jasa orang tua kita itu tadi, sehingga Allah memerintahkan seperti itu. Karena apa? Karena orang yang telah besar jasanya kepada kita itu, kalau sampai kita itu mengatakan apalagi lebih dari itu, bisa menjadikan orang tua itu ya sakit hati, ya sedih, yang sulit untuk disembuhkan. Karena beda orang tua dengan anak, orang tua kita dengan orang lain, tetangga umpamanya. Beda, umpamanya ada tetangga atau orang lain mengatakan yang tidak kepada orang tua kita. Mungkin orang tua bisa membalasnya dengan mengatakan di dalam hati, biar saja orang mengatakan seperti itu, yang penting saya tidak seperti itu. Namanya orang, ada yang senang, ada yang tidak. Mungkin tidak diambil hati, tidak begitu peduli. Mungkin seperti itu. Beda dengan orang tua
dengan anak, karena orang tua merasa dialah yang mengandungnya, yang menjaganya sampai melahirkan, menyusui, menyuapi. Tiap malam tidak bisa tidur nyenyak, menjaga kita. Jangan sampai kita itu ada apa-apanya. Kemudian menyekolahkan kita. Kalau tidak ada biaya, ya hutang-hutang untuk membiayai sekolah kita. Bahkan sampai jual tanah untuk biaya pendidikan kita. Tapi kalau sampai kita itu mengatakan atau yang lebih dari itu sangat menyakitkan orang tua kita itu. Dan orang tua tidak bisa membalas dengan kata-kata yang buruk, karena sayangnya kepada anak. Sehingga rasa sakit itu dipendam, dibawa sampai mati. Perasaan sakit hati, kecewa itu disimpannya agar jangan sampai anak itu mengetahuinya. Mungkin seperti itu. Maka dari itulah kita harus pandai-pandai menjaga perasaan orang tua kita. Orang tua kita tidak menginginkan apa yang telah dilakukan masa lalu untuk membiayai, mengurusi kita itu untuk dikembalikan. Tidak sebenarnya. Biasanya orang tua hanya ingin melihat anaknya itu hidup bahagia, hidup senang, tidak menginginkan balasan dari orang, tidak menginginkan agar anak itu mengembalikan apa-apa yang sudah dikorbankan demi anak-anaknya. Sebenarnya seperti itu. Maka kembali juga tentang dosa tadi. Dosa kita yang banyak dan besar itu biasanya di rumah, yang salah satunya ya dengan orang tua, walaupun nanti juga dengan istri atau suami, kemudian anak, yang itu juga sama-sama ada dosanya kalau sehari-hari kita itu marah atau jengkel kalau
mereka itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka di sini salah satunya yang perlu kita ingat adalah walaupun kita benar, tapi bukan berarti kita itu dibenarkan memaksakan kebenaran yang kita yakini dengan marah, jengkel. Itu bisa menjadi sebuah tanda kalau kita itu memaksakan sebuah kebenaran yang kita pahami. Karena kemarahan dan kejengkelan itu biasanya terjadi karena apa yang kita inginkan itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, atau pemahaman kita tidak dipahami oleh mereka. Maka untuk itu kita belajar, berusaha untuk sabar, berusaha untuk tidak memaksakan kebenaran yang kita pahami. Kita belajar dari orang-orang dulu seperti Nabi Nuh. Walaupun Nabi Nuh itu benar, tapi Nabi Nuh tidak marah kepada istri dan anak ketika tidak mengikutinya. Begitu juga Nabi Ibrahim ketika orang tuanya tidak mau menerima kebenaran yang dia yakini, sehingga orang tua mengusirnya. Tapi Nabi Ibrahim tetap mendoakannya. Walaupun akhirnya Allah melarangnya setelah orang tuanya meninggal, karena sudah nyata akan kekafirannya. Tapi selama masih hidup orang tua kita, ya wajib kita hormati, kita taati, dan juga kita maafkan kesalahannya, dan kita doakan, mohonkan ampun akan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Insya Allah seperti itu. Jadi kita harus belajar untuk tidak memaksakan kebenaran yang kita yakini memang benar kepada orang lain, khususnya kepada orang tua kita. Kita tetap harus menghormati orang tua kita itu, bukan hanya fisik lahirnya, tapi juga cara pandang orang tua, cara berpikir orang tua, dan apa yang dilakukannya kita hormati. Karena itu perintah Allah. Dan dengan apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan menjadikan pelajaran bagi kita, agar kita itu harus senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya orang-orang yang dekat kepada kita, yaitu orang tua, suami atau istri atau anak. Dan juga belajar untuk tidak
memaksakan kehendak atau memaksakan kebenaran yang ada pada diri kita dengan tidak marah, tidak jengkel, tidak kesal kalau kebenaran yang kita pahami, kita miliki belum bisa diterima oleh orang lain atau orang-orang yang terdekat pada kita, khususnya orang tua kita. Hanya ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.